Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekelar UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang sistem pembayaran dari konsumen kepada kita sebagai pelaku usaha atau pelaku UMKM ya. Yang mana kadang kita sebagai penjual barang atau jasa harus menerapkan beberapa sistem pembayarannya. Dan khususnya teman-teman yang usahanya bergerak di bidang produksi, sebagaimana usaha saya ya, di bidang konveksi dan sablon. Jadi kita penjualannya biasanya dengan sistem made to order. Jadi kita produksi setelah ada pesanan. Jadi jika ada pesanan pelanggan baru kita produksi dan produk selesai jadi baru kemudian diterima oleh pelanggan. Jadi tidak barang ready stock atau seperti misalnya toko-toko retail ya. Jadi ada barang siap dibeli oleh pelanggan, jual putus, lunas, selesai, sudah untung. Kalau kita bergerak dalam bidang produksi jadi made to order, jadi prosesnya lebih panjang dan kadang kita harus menerapkan beberapa sistem pembayaran yang sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Beberapa sistem ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman menjalankan usaha di bidang ini. Jadi ada sekitar 5 ini yang saya catat. Yang pertama adalah sistem pembayaran dengan bayar lunas di depan atau bayar 100% lunas di depan. Ini adalah sistem pembayaran yang paling menguntungkan ya teman-teman. Yang kita harapkan di sini adalah barang bisa dibeli dengan lunas di depan. Ini akan sangat menguntungkan karena kita bisa langsung mendapatkan keuntungan di depan dan mengolah dari pembayaran ini dengan kita tanpa menggunakan misalkan modal dari kas atau bahkan pihak ketiga. Jadi ini adalah sistem pembayaran yang sangat baik. Jika ada pelanggan yang menggunakan sistem ini, ada pelanggan yang melakukan pembayaran lunas di depan, maka ini adalah pelanggan yang sangat bagus ya, karena dia mempercayakan uangnya kepada kita sebagai penjual, mempercayakan uangnya, kemudian harapannya adalah mereka mendapatkan pelayanan dan produk yang terbaik. Jadi ketika ada pelanggan yang seperti ini, teman-teman, saya harapkan perlakukan dengan baik dan berilah pelayanan dengan baik dan produk yang terbaik. Karena termasuk jarang pelanggan yang seperti ini ya. Jadi dengan sistem produk yang made to order tapi dia berani membayar lunas di depan. Ini akan sangat bagus sekali dan menguntungkan sekali untuk teman-teman pelaku UMKM. Dan tapi teman-teman yang perlu diperhatikan di sini adalah sebagaimana pelanggan sudah mempercayakan 100% uangnya kepada kita untuk memesan produk yang dia pesan ya. Kemudian kita sebagai pelaku usaha harus juga memperhatikan. Terkadang kita lengah teman-teman. Lengah di sini kenapa? Kadang kita menerima pembayaran di depan lunas, kadang kita melihat bahwa tempo produksinya masih agak panjang dan kita kadang lengah, kita gunakan uang ini untuk keperluan lain kadang. Nah ini adalah hal-hal yang kadang dilakukan ya, dan sebenarnya kurang baik. Maksudnya kita putar dulu untuk hal lain, mungkin untuk produksi pesanan yang lain dan sebagainya. Boleh sih, ini sah-sah saja dan boleh, tapi teman-teman harus perhatikan. Teman-teman harus tetap berkomitmen kepada pelanggan yang tadi ya, yang sudah membayar lunas di depan, untuk menyelesaikan produk pesanannya tepat waktu dan dengan kualitas yang baik teman-teman. Jangan sampai nanti uang yang kita putar lagi kemudian menyebabkan pesanan dari pelanggan yang sudah membayar lunas ini akhirnya mundur. Nah ini jangan sampai terjadi, karena pelanggan yang berani membayar lunas di depan ini adalah mereka menaruh kepercayaan yang tinggi kepada kita. Jadi kita harus jaga kepercayaan ini dan kita berikan yang terbaik untuk mereka. Kemudian yang kedua, sistem pembayaran kedua adalah sistem pembayaran dengan DP ya teman-teman. DP ini atau uang muka, persentasenya bermacam-macam, bisa 20% bayar dulu di muka, atau 30%, 50%, bahkan 80% dan seterusnya. Nah dengan sistem pembayaran DP ini, semakin banyak DP yang kita terima, persentase DP yang kita terima, maka kita sebagai pelaku usaha semakin aman ya, karena resikonya nanti kecil. Sebaliknya bila mana kita menerima DP terlalu kecil, ini resikonya juga lebih besar. Jadi kita usahakan kita minta DP kepada pelanggan atau sistem pembayaran DP yang kita terapkan
tapi usahakan DP-nya juga tidak memberatkan di pelanggan kita, dan juga tidak resikonya juga resikonya tidak besar di kita sebagai produsen atau pelaku usaha. Kemudian DP berapa ini kebijakan tiap usaha tentu berbeda ya. Kalau di tempat kami sendiri untuk DP pembayaran uang muka untuk pemesanan kaos ini standarnya adalah 50% teman-teman. 50% dibayar di muka, kemudian kita produksi, kemudian barang jadi baru pelanggan melunasi pembayarannya. Nah, tapi di sini kita tidak menerapkan semua pesanan adalah dengan DP 50%. Tidak, teman-teman. Jadi 50% adalah DP standar di tempat kita, tapi kita juga naik turun. Maksudnya kadang ada DP yang di bawahnya 50% tetap kita proses. Ada yang DP-nya kita minta di atas 50%, bisa 70%, bisa 80%. Nah, kita lihat berdasarkan faktor risikonya, teman-teman. Misalnya gini, ada pesanan dari pelanggan yang mana pelanggan ini sudah sangat terpercaya, hubungannya sudah baik, dan sudah karakternya sudah kita kenal baik dan terpercaya, benar-benar terpercaya. Jadi kadang DP minim pun juga kita berani proses. Tapi misalkan ada pesanan yang faktor risikonya tinggi, misalnya ya teman-teman, salah satu faktor risiko tinggi di sini adalah misalnya untuk di bidang kaos adalah pesanan kaos partai. Nah, ini salah satu pesanan yang resikonya bukan hanya tinggi ya, tapi resikonya sangat tinggi, karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman konveksi juga banyak yang akhirnya pembayarannya bermasalah ya, kaos-kaos untuk kampanye, kaos-kaos untuk partai. Nah, ini untuk kaos-kaos seperti ini biasanya kita ambil DP, kita minta DP sebanyak kurang lebih 80%, teman-teman. Jadi nanti kita kembalikan kepada pelanggan apakah berani dengan DP 80%. Misalkan mereka oke ya kita proses, tapi misalkan mereka tidak maunya DP 50% atau 40% atau bahkan di bawahnya, itu tinggal teman-teman nanti berani nggak dengan faktor risiko. Nah, karena memang di dunia konveksi untuk jenis pesanan kaos partai atau kaos kampanye ini salah satu pesanan yang beresiko tinggi. Jadi teman-teman harus meminimalisir resiko saat ada pesanan jenis tersebut ya. Kemudian untuk pesanan-pesanan standar kita bisa menerapkan DP standar misalnya 50% di situ ya. Jadi itu beberapa kategori pembayaran dengan uang muka. Dan di sini juga harus kita jaga benar-benar kepercayaan pelanggan ini ya. Kalau mereka sudah DP, kita harus kerjakan pesanan berdasarkan kriteria dan kita buat sebaik-baiknya dan pelayanan dengan sebaik-baiknya pula. Kemudian yang ketiga adalah sistem pembayaran di belakang atau lunas di belakang, teman-teman. Jadi tanpa DP, tapi pesan dulu, barang diproduksi dulu, baru nanti akan dibayar saat barang jadi atau barang lunas sebelum barang diterima oleh pelanggan. Jadi ini teman-teman, ada yang pesan, kadang yang pesan pelanggan pesan ya produk. Kemudian produk ini kita produksi, mereka tanpa melakukan DP, teman-teman. Kita produksi, setelah jadi baru kita informasikan kepada pelanggan ya, Pak atau Bu sudah jadi. Kita kita kirim invoice-nya atau rincian biayanya kita kirim. Kemudian yang bersangkutan melakukan pembayaran, baru barang kita kirim atau diambil oleh pemesan atau pelanggan. Nah, ini adalah salah satu pembayaran juga yang kadang diterapkan di jenis usaha di bidang produksi ya, teman-teman. Tapi sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran yang beresiko, teman-teman. Karena tanpa DP pelanggan sudah melakukan pemesanan, kita produksi dulu ya, kita percaya kita produksi dulu. Barang jadi kemudian kita informasikan dan ada pembayaran. Ini kalau pelanggan yang loyal, yang maksudnya yang karakternya sudah terpercaya, orangnya terpercaya, pembayarannya juga nanti pasti baik, itu kita oke aja, teman-teman, kita proses. Misalnya ya teman-teman, ini juga kadang kita proses juga bentuk pemesanan seperti ini. Tapi kita harus paham, teman-teman. Misalnya ya, kalau pesanan dalam bentuk perorangan, apalagi dalam jumlah besar, itu hati-hati karena resikonya tinggi kalau perorangan ya, teman. Perorangan tanpa DP jumlah banyak, kita produksi dulu. Nah, ini hati-hati. Kecuali memang kita sudah percaya orangnya benar-benar baik,
pembayarannya bakal lunas dan diselesaikan dengan baik, silahkan. Jadi kita harus sistem pembayaran ini kita terapkan jika perorangan harus benar-benar orang yang terpercaya, itu teman-teman. Jadi kita perhatikan baik-baik ya sistem pembayaran ini. Tapi misalnya orang baru datang pertama atau baru kenal atau belum kenal lama atau baru pesan berapa kali kemudian sudah mau yang seperti ini. Nah, ini juga teman-teman harus hati-hati juga, karena ini resiko kan nanti di tempat kita sebagai produsen teman-teman. Bila mana nanti terjadi misalnya barang tidak diambil, tentunya ya resikonya adalah di tempat kita, resiko yang sangat besar ya, karena tidak ada DP ya. Tapi teman-teman perhatikan, kita sendiri memproses pesanan seperti ini teman-teman. Kita juga proses pesanan seperti ini bila mana memang ada pelanggan yang memang sudah benar-benar terpercaya baik teman-teman, dan memang dari segi karakter sudah baik, sistem pembayarannya juga sudah terpercaya. Nah, ini kita kadang juga proses. Ada pelanggan-pelanggan kita yang kita proses dengan sistem seperti ini teman-teman, dan alhamdulillah selalu baik pembayarannya. Tapi sistem hati-hati juga harus kita terapkan teman-teman. Kemudian juga kadang ada kita pesanan dari sebuah perusahaan ya teman-teman, perusahaan. Kadang perusahaan ini misalkan kemarin ada yang nyablon saja gitu. Ada yang cuma nyablonkan berapa ribu bis ya. Itu dari perusahaan tidak DP teman-teman, tidak melakukan DP. Jadi kirim barangnya untuk kita proses sablon, kemudian sablon jadi baru mereka setelah 1 minggu 2 minggu baru melakukan pembayaran. Tapi teman-teman, tapi ada tapinya di sini. Saat kondisi pesanan dari perusahaan ini biasanya kita minta PO-nya teman-teman. Jadi kita minta PO-nya dengan atas nama perusahaan kita, dan kita sebagai PO ini kita bisa jadikan pegangan sebagaimana kita nanti untuk mengerjakan proyek dan mengirimkan tagihannya. Jadi kalau pesanan dari instansi atau perusahaan tanpa DP, usahakan juga minta PO atau bisa juga semacam surat perjanjian. Ini teman-teman perhatikan untuk sistem pembayaran, tapi dengan pelunasan sebelum barang diterima. Ini seperti ini juga boleh diterapkan, dan teman-teman harus hati-hati karena faktor risikonya juga tinggi. Kemudian yang keempat teman-teman, sistem pembayaran dengan bayar di belakang atau lunas di belakang ya, setelah barang jadi dan setelah barang diterima oleh pelanggan. Ini juga sangat beresiko teman-teman, terutama teman-teman untuk pesanan personal ya dari luar daerah misalkan atau dari luar kota. Ini sistem pembayaran ini ada ya, bisa kita terapkan, tapi faktor risikonya jauh lebih tinggi lagi teman-teman. Misalkan ada yang pesan tanpa melakukan DP, pesan kita proses, barang kita kirim dulu. Setelah itu baru yang bersangkutan terima barangnya, ngecek, baru pembayaran. Nah, ini setelah itu pembayaran yang beresiko tinggi teman-teman. Tapi bukan berarti sistem pembayaran ini salah ya. Bisa juga kita terapkan, tapi dengan kehati-hatian yang harus kita lakukan ya. Sebagaimana kita dulu juga pernah menerima proyek sablon dari sebuah pabrik ya teman-teman. Sebuah pabrik. Lagi-lagi kalau pabrik teman-teman biasanya ngirimkan PO teman-teman, sebagaimana tadi yang sudah kita bahas ya. Ngirimkan PO, kemudian setelah barang jadi kemudian kita kirim teman-teman. Kita belum menerima pembayaran teman-teman. Dari pabrik ngecek dulu, mungkin melakukan cross check kualitasnya ya, quality controlnya dan sebagainya. Oke, setelah beberapa minggu baru mereka melakukan pembayaran. Nah, ini juga ada pembayaran seperti ini ya. Jadi setelah barang diterima mereka 100%, baru mereka bayarkan 100% setelah barang mereka terima dan dipastikan baik. Nah, ini juga teman-teman hati-hati dengan sistem pembayaran seperti ini ya. Karena kita harus faktor risikonya juga sangat tinggi, dan memang kadang proyek-proyek seperti ini menggiurkan ya teman-teman. Tapi ingat teman-teman, faktor resiko untuk sistem pembayaran lunas di belakang setelah barang diterima pelanggan ini resikonya sangat tinggi. Jadi pengalaman yang lain adalah ini teman-teman. Pernah ada pelanggan yang pesan dari luar kota ya, pemesanan tanpa DP teman-teman, tanpa DP, kemudian
kita proses teman, kita percaya ya, karena sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan pemesanan ya sebelumnya, kemudian kita proses dulu. Ini pengalaman dulu ya teman-teman, waktu kita awal-awal usaha dan masih sering dalam tanda kutip ketipu. Mungkin kita akan sharing di video berikutnya ya untuk jenis-jenis tipuan-tipuan dari oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ini. Kita akan mungkin insya Allah akan sharing di lain video. Nah ini ya, kembali lagi bahwa pelanggan ini melakukan pemesanan teman tanpa DP, kita proses teman, kita proses, kemudian barang jadi teman, barang jadi kita informasikan, pelanggan datang mengambil teman, mengambil barangnya, kemudian tidak langsung melakukan pembayaran, berjanji akan melakukan pembayaran setelah beberapa hari, yang disampaikan seperti itu ya. Oke, kita percaya teman-teman, karena kita memang masih pemula dulu ya. Kita percaya, kita berikan barangnya, barang diambil yang bersangkutan. Setelah 1-2 hari kita coba tagih, kita tagih lagi. Hari semakin berlalu, akhirnya tidak tertagih teman-teman, dan pembayarannya tidak terselesaikan sampai saat ini. Ini salah satu pelanggan yang harus kita hati-hati, jenis oknum-oknum seperti ini. Jadi sistem pembayaran yang mana barang diterima dulu tanpa DP sama sekali oleh pelanggan, baru berjanji akan pembayaran, ini harus hati-hati sekali, terutama untuk pesanan perorangan atau personal ya teman, pesanan bukan atas nama perusahaan atau instansi tapi atas nama pribadi. Nah ini harus teman-teman harus sangat hati-hati dengan pembayaran seperti ini. Kita akan bahas jenis-jenis kerugian-kerugian ya dengan sistem pembayaran seperti ini, dan bentuk-bentuk penipuan oknum-oknum ya. Kita akan bahas insya Allah di video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman ikuti video kami ya, ikuti video kami yang lain nanti. Nah ini ya teman-teman, jadi ini sistem pembayaran yang beresiko juga. Kemudian yang kelima adalah sistem pembayaran tempo teman-teman. Sistem pembayaran tempo, entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa bulan. Nah ini teman-teman, kadang ada juga yang menerapkan sistem pembayaran seperti ini, tapi di usaha kita sendiri kita jarang teman-teman, kita jarang menerima sistem pembayaran tempo ya, karena kita tidak mau direpotkan dengan hal-hal yang hal-hal pembayaran masalah pembayaran di belakang nantinya dengan tempo-tempo yang harus kita nagih, kita harus dan sebagainya. Ini kita hati-hati juga dengan sistem pembayaran tempo ini. Walaupun dulu waktu masih pemula teman, lagi-lagi kita dalam hidup kita juga pernah ketipu dengan sistem pembayaran ini. Jadi ada yang berjanji membayarkan setelah beberapa hari, ternyata juga nol hasilnya, itu juga ada. Nanti kita akan share lagi teman-teman bentuk pengalaman saya sebagai pelaku usaha, sebagai pemula dulu sering dalam hidup ketipu. Ini sangat menarik sekali, dan saya harapkan bisa menjadikan kehati-hatian teman-teman nanti ya di menjalankan usaha di bidang ini, dan lebih berhati-hati. Dan insya Allah kita akan berbagi video-video yang bermanfaat di channel ini ya. Jadi ini teman-teman, sistem pembayaran tempo ini mereka akan ambil barang dulu, kemudian barang mereka entah distribusikan atau entah mereka putar dulu teman-teman, baru setelah tempo kesepakatan mereka baru membayar. Bisa jadi per minggu, bisa jadi tempo per bulan, atau bisa jadi per 3 bulan teman. Ini kalau kita kalau usaha kita sudah pengalaman di bidang ini ya oke aja. Memang banyak teman-teman di sekitar kita, banyak sistem pembayaran temponya sudah hal biasa, sudah banyak. Tapi teman-teman yang belum pengalaman menerapkan sistem ini, apalagi pemula teman, jadi jangan saya sarankan ya sistem pembayaran tempo ini dihindari, karena ibaratnya nanti kita modali orang lain teman. Misalkan kita produksi barang 100 piece, kita untuk produksi misalkan habis 5 juta ya, 5 juta, kemudian kita berikan ke konsumen kita barangnya, kemudian sama konsumen kita diputar dulu teman. Konsumen belum bayar ke kita, tapi diputar dulu selama sebulan. Nah mereka dapatkan penjualan baru bayar ke kita. Nah itu sama aja kita modali ke mereka teman. Kita ngasih ini dalam kategori kita sebagai pemula ya teman. Kita modali mereka untuk mereka mencari keuntungan, sedangkan kita yang menerima resikonya. Karena apa? Barang itu adalah barang kita teman. Jadi ini adalah faktor pembayaran yang juga beresiko, dan untuk teman pemula tidak saya sarankan.
Dan juga sistem pembayaran ini adalah nanti gini teman-teman, nanti kalau di pengalaman saya sendiri ya, dan pengamatan saya juga, ini nanti akan mengganggu konsentrasi daripada usaha kita yang bergerak di bidang produksi. Harusnya kita bisa fokus usaha produksi ya, bisa fokus mengerjakan proyek, dan akhirnya kita karena ada pembayaran beberapa pelanggan yang tempo dan kita harus nagih dulu untuk mendapatkan modal lagi untuk produksi yang lain, ini akan mengganggu konsentrasi dan kinerja kita tentunya teman-teman. Jadi silahkan sistem pembayaran ini tetap diterapkan, dan teman-teman memang harus benar-benar sudah paham ya sistem pembayaran ini, pembayaran tempo, dan pastikan juga orang-orang terpercaya. Oke teman-teman, ini dulu ya sharing kali ini seputar 5 sistem pembayaran dari konsumen. Jadi beberapa sistem ini teman-teman bisa terapkan dan teman-teman bisa minimalisir resiko. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, untuk pembayaran yang aman adalah dua yang saya jelaskan di depan ya, nomor 1 dan nomor 2 tadi adalah sistem pembayaran 100% di depan atau lunas di depan, dan sistem pembayaran dengan DP, kemudian pelunasannya setelah barang jadi tapi sebelum barang diterima oleh pelanggan. Ini adalah pembayaran yang kategori aman ya, khususnya teman-teman yang usahanya bergerak dalam bidang produksi ya. Dan karena memang sebagai pelaku usaha kita harus menerapkan sistem kehati-hatian teman-teman, karena biasanya untuk pemula khususnya ini biasanya kadang ada yang kurang hati-hati dan kurang paham. Ternyata memang banyak juga kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan kita kadang untuk keuntungan mereka pribadi, dan tapi juga banyak juga pelanggan-pelanggan yang sangat loyal teman-teman, sangat-sangat baik, dan jika ada kepercayaan dari mereka kita harus jaga benar-benar dan kita berikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Oke teman-teman, itu saja kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan melalui komentar ya, dan jangan lupa subscribe. Semoga bisa menjadikan referensi dan pengetahuan dan untuk teman-teman. Jadi ini hanya pengalaman saya pribadi ya, yang mana sudah menjalankan usaha di bidang ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.